Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya siswa-siswi kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga selalu dalam kondisi sehat selama berada di rumah. Masih dalam program pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu Undang-Undang Dasar atau bisa disebut juga dengan konstitusi. Nah, di pembahasan ini kita akan jelaskan satu persatu. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, dikenal dengan konstituante atau undang-undang dasar, yang artinya adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang dibentuk oleh negara. Konstitusi terbagi atas dua. Ini yang pertama ini arti konstitusi ya, hukum tata negara, hukum dasar, dan undang-undang dasar. Ini konstitusi terbagi atas dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Yaitu aturan-aturan pokok dasar negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Dan yang kedua, aturan dasar tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Dalam ketatanegaraan Indonesia, antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setelah kita membahas mengenai konstitusi tertulis dan tidak tertulis, sekarang kita masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini rumusan studi konstitusi. Studi konstitusi yang pertama, konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar. Yang ketiga, konstitusi sebagai lembaga pemasyarakatan. Yang keempat, konstitusi dapat dikaji pula dari segi ekonomi, etika, psikologi sosial, atau lainnya. Konstitusi sebagai hukum dasar ini terbagi menjadi dua, hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Ini hukum dasar tertulis ada tiga ya, undang-undang dasar, undang-undang organik, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum dasar tidak tertulis, kebiasaan, kesepakatan, adat istiadat, dan konvensi. Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama ini membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Adanya pembatasan kekuasaan diharapkan dapat menjamin suatu kekuasaan yang diperlukan pemerintah serta
kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mendapatkan tugas untuk pemerintah. Membagi kekuasaan dalam negara. Menurut Charles Fitzgerald, pembagian kekuasaan yang efektif dalam suatu negara dilakukan dengan jalan membagi suatu kekuasaan atas 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan. Yang pertama, pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus untuk yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih tinggi dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law, yaitu sebuah konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 karena undang-undang ini dibuat tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini sumber hukum dasar tertulis dan sumber hukum peraturan tertulis serta sumber hukum tertinggi dari segala peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat-sifat tersendiri. Cukup sekian materi dari saya. Amal soleh nanti meringkas di buku tugas ya, meringkas bab 2 halaman 31 sampai dengan 40. Amal soleh nanti diringkas ya. Di buku tugas nanti hasil ringkasannya difoto dan dikirim ke WA saya, Japri ya, nanti kirim ke WA saya meringkas bab 2 kelas 8 halaman 31 sampai dengan halaman 40. Dikerjakan karena Allah ya, semoga Allah paling barokah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.